Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat semuanya. Jumpa lagi dalam podcast Sahabat Sehat RSUD Srengat. Dan lagi-lagi kali ini masih bersama saya Alfatania Pandu Asmara yang akan menjadi host. Saya ingatkan kepada teman-teman sekali lagi biar nggak bosan-bosan gitu ya, karena nggak sengaja secara berturut-turut 3 kali ini tuh hostnya saya terus gitu. Semoga teman-teman nggak bosan mendengarkan suara yang ceriwis ini gitu ya. Oke, sahabat sehat dimanapun Anda berada, semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga kondisi yang fit, karena belakangan ini cuaca benar-benar lagi nggak menentu. Misalkan siang hari tuh panas, terus sorenya tiba-tiba hujan lebat, dan itu bisa mengganggu kondisi fisik kita sehari-hari. Dan sehingga kita rekomendasikan untuk teman-teman semuanya untuk menjaga kondisi badan yang fit dengan menjaga pola tidur, olahraga yang teratur, dan juga mungkin bisa mengonsumsi beberapa multivitamin. Nah, ngomong-ngomong soal menjaga daya tahan tubuh atau kesehatan fisik gitu ya, ternyata nggak melulu soal kita mengonsumsi obat-obatan atau multivitamin. Ada yang disebut dengan layanan kesehatan tradisional gitu ya. Nah, karena saya udah ngelirik-ngelirik ke sebelah kanan, artinya sudah ada teman spesial hari ini yang kita datangkan dan hadirkan gitu ya untuk menjawab isu-isu yang menarik tentang yang saya bahas tadi, yaitu kesehatan tradisional. Dan mungkin bisa kita sapa dulu tamu kita hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, aduh, suaranya imut banget. Mungkin bisa lebih keras sedikit ya. Iya. Pagi. Kak Mara. Gemes banget. Nah, jadi perkenalkan, ini adalah Nadia Putri Anggiani, STR Batra. Nah, dari STR Batra ini kayaknya sesuatu yang mungkin baru gitu ya, atau mungkin enggak, tapi mungkin kita kurang kenal gitu ya. Nadia, ini boleh gak sih aku manggilnya Nadia aja? Iya boleh Kak Mara. Oh iya, ya ampun, imut banget. Ini kalau boleh tahu tuh Nadia emang masih ini ya, apa namanya? Belia. Belia. Nggak jauh sih kayaknya umurnya sama saya, sekitar 20 berapa? 25. Oh iya, 25. Nggak bohong kan ini? Iya. Jadi aku izin manggilnya Nadia aja boleh ya? Iya boleh Kak. Oke, baik. Oke Nadia. Jadi tadi kan udah disepil nih, Nadia Putri Anggiani STR Batra. Sebenarnya Nadia ini profesinya tuh apa? Terus kemudian kita juga tadi udah nyepil dikit sih tentang kesehatan tradisional, tuh mungkin bisa dikasih penjelasan awal gitu. Oh iya, jadi di sini dengan saya Nadia, Nakesstrat di RSUD Srengat. Nakesstrat itu tenaga kesehatan tradisional. Oke. Jadi saya di klinik kesehatan tradisional. Oke. Untuk klinik kesehatan tradisional itu menyediakan pelayanan kesehatan yang menggunakan metode pengobatan secara tradisional. Seperti itu Kak Mara. Oke, baik. Nah, semakin penasaran gak sih dengan yang disebutkan Nadia tadi? Karena ada beberapa pelayanan yang dilakukan secara tradisional, dan itu memang ada keilmuannya gitu kan ya, ternyata gitu kan. Dan mungkin sahabat sehat ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu apa sih kesehatan tradisional. Kalau saya sendiri sih ngertinya mungkin akupuntur itu termasuk kesehatan tradisional. Iya, sih? iya termasuk. Oke, akupuntur. Terus daripada kita ini jelasin satu-satu gitu ya, langsung aja mungkin bisa dijelasin. Yang pertama-tama nih dijelasin dulu apa itu kesehatan tradisional, kemudian tadi pelayanannya bisa dijelaskan secara lebih lengkap. Iya, jadi untuk klinik kesehatan tradisional ini balik lagi yang tadi menggunakan metode secara tradisional. Jadi di klinik kesehatan tradisional RSUD Srengat ini melayani akupuntur, akupuntur wajah. Akupuntur wajah. Iya, akupuntur Badan wajah. Iya, akupuntur badan itu akupuntur kita sebutnya biasanya. Kalau wajah akupuntur wajah. Iya, kan kalau akupuntur badan itu biasanya untuk tujuannya lebih ke kesehatan, kebugaran. Tapi kalau akupuntur wajah itu kan untuk estetika, lebih ke kecantikan seperti itu Kak Mara. Oh gitu, dan ternyata itu memang ada ya untuk wajah sendiri ya. Oke, bisa dilanjutkan dulu penjelasannya. Iya, terus ada lagi akupresur. Jadi akupresur itu
Pemijatan di titik-titik akupuntur. Biasanya kalau pasiennya Pemijatan. itu pemijatan. Hmm. Biasanya kalau pasiennya itu takut sama jarum, itu biasanya alternatifnya di akupresur itu. Tapi kalau akupressure berarti kan tadi kan dijelaskan bahwa pemijatan di titik-titik akupuntur. Iya. Maksudnya berarti nggak perlu dipasang jarum baru dipijit, enggak ya? Nggak, iya. Cuma titiknya sama dengan akupuntur, Iya. cuma pakai metode pijat. Pijat. Dan biasanya akupresur itu disarankan itu bisa dilakukan di rumah seperti itu. Kan kalau akupuntur itu kan harus ditusukkan oleh tenaga ahli. Betul. Nah, akupresur itu lebih ke nanti kita beritahu titik-titik mana yang untuk mengobati misal nyeri Iya. atau kendala yang pasien rasakan apa seperti itu. Sesuai dengan keluhan pasien maksudnya. Nah, iya, sesuai Oke. dengan keluhan pasien. Oke. Terus ada lagi yang lain? Terus ada lagi pijat bayi dan totok wajah. Pijat bayi dan totok wajah. Iya. Bedanya akupuntur wajah sama totok wajah apa? Kalau akupuntur wajah itu kita tusuk jarum di wajah. Oke. Kalau totok wajah itu sama seperti akupresur tadi. Oh. Iya, jadi tidak ada penusukan jarum untuk totok wajah. Totok wajah itu berarti maksudnya pijat gitu ya? Iya, pijat Tapi dengan wajah. titik-titik yang sama. Iya, dengan Oke. titik-titik akupuntur yang sudah ditentukan. Oke, menarik banget sih. Kalau ngomongin tadi ada akupuntur wajah dan juga totok wajah. Ini mungkin cewek-cewek, ciwi-ciwi ini seneng banget nih. Oh ternyata selain treatment di klinik estetika, ternyata iya. juga bisa loh didukung atau disupport dengan kesehatan tradisional gitu. Iya. Dan menariknya untuk akupuntur dan juga akupressure serta tadi totok wajah itu ya, itu memang sudah ada titik-titiknya. Iya, jadi memang akupuntur itu ada titik-titiknya sendiri, namanya titik akupuntur. Oke, itu maksudnya sebagai pusat apa gitu, mungkin ada penjelasannya nggak sih? Lebih ke kalau titik-titik akupuntur itu tersebar di meridian seluruh tubuh gitu. Kalau Oke. secara TCM itu seperti itu. Meridian itu maksudnya gimana? Namanya emang titik saraf gitu atau bukan ya apa ya? Lebih ke ada sendiri. Jadi Oh, penyebutannya itu jalur meridian seperti itu. Itu Oke. jalur-jalur yang dilewati oleh titik-titik akupuntur. Jadi nanti seperti nyambung-nyambung kayak saraf gitu. Saraf gitu ya. Iya. Tapi ini disebutnya dengan titik yang meridian tadi. Iya. Oke, baik. Termasuk juga berarti yang di wajah dan juga badan semuanya sama seperti itu, Iya. semuanya memiliki titik-titik sendiri. Iya, betul, Makanya Kak tadi Farah. disebutkan bahwa kalau akupuntur itu harus dilakukan Oleh tenaga ahli. oleh tenaga ahli. Iya. Tapi kalau akupressure bisa kita sarankan ke pasien. di rumah dilakukan sendiri gitu. Iya. Tapi maksudnya nanti untuk yang area yang dipijat itu nanti ini ya, maksudnya sesuai dengan Titik-titik konsultasi itu tadi. Iya, betul. Terus baru kita bisa pijat sendiri gitu ya. Oke, menarik banget sih. Kalau selama ini di klinik kesehatan tradisional itu paling banyak pasien apa? Nyeri, gejala Nyeri. nyeri. Iya, gejalanya nyeri biasanya. Itu Tindakan lebih yang banyak. paling sering dilakukan berarti apa? Akupuntur. Oh, akupuntur. Iya. Ini pakai jarum gitu ya? Iya, pakai jarum seperti Kalau ngomongin jarum tuh kayaknya kan Ngeri. ngeri ya. Maksudnya orang mau diinfus atau disuntik aja takut. Apalagi Iya. ini jarum dan nggak cuma satu dan itu banyak. Iya. Terus ditempel di tubuh kita. Itu gimana? Maksudnya secara keamanan atau secara metode tuh gimana? Mungkin bisa dijelasin. Oh iya, sebenarnya jarum akupuntur itu kan nggak sengeri yang dibayangkan karena dia itu nggak sebesar itu, sama jarum pentul itu jauh banget ukurannya. Oh, Itu gitu. lebih tipis, jadi ketika ditusukkan itu mungkin ya ada rasa nyeri seperti itu, seperti ya kita ketusuk jarum, tapi menurut saya itu nyeri yang sedikit aja lah, nggak sampai yang sangat sakit seperti itu. Berarti nggak kayak, maksudnya misal dibandingin kalau kita diinfus nih, sakit mana? Lebih sakit infus karena kan kalau infus ada lubangnya. Iya. Ya, benar kan sih. kalau akupuntur itu jarumnya hanya jarum aja, nggak berdiameter yang ada lubangnya itu. Oh, Oke. Seperti itu. Tapi kalau perlu dijelasin ini mungkin karena saya juga penasaran gitu kan. Jadi maksudnya kenapa harus ditancapkan jarum di titik-titik yang tadi disebutkan gitu? Maksudnya apakah tidak yang lain gitu? Itu ada teorinya gitu nggak sih? Oh iya, sebenarnya ada misal seperti penggunaan moksa itu sebenarnya bisa. Moksa Terus tuh apa? moksa itu jadi ada
suatu bahan itu nanti dibakar terus ditempelkan di tubuh seperti itu tujuannya untuk memanaskan. Cuman kalau akupuntur itu memang spesifikasinya ya untuk tusuk jarum itu. Gitu. itu. Ya jadi menghilangkan keluhan-keluhannya itu ya dengan akupuntur. Oh gitu. Tapi jarumnya itu nggak ada obatnya ya? Oh enggak ada. Benar-benar pure jarum aja. Iya benar-benar yang pure ditusukkan jarum di aja. titik-titik yang tadi udah disebutkan. Iya betul. Oke. Jadi itu kan berdasarkan karena klinik kesehatan tradisional kan berarti berdasarkan ilmu, pengalaman, keterampilan dari yang lampau terus turun-temurun kita lakukan sampai hingga sekarang. Berarti memang malah dari dulu tuh nenek moyang kita mungkin ya bahkan. Iya. Maksudnya ini tuh kayaknya ilmu yang sangat namanya kan Kuno. tradisional, bener Iya. kuno. Tapi ternyata Hingga sekarang masih eksis dan juga maksudnya kebermanfaatannya tuh terus berlanjut gitu nggak Iya, sih? iya. Tapi mungkin kayak sebagian orang kurang tahu gitu ya, Iya. karena mungkin orang-orang lebih milih obat, karena Iya. mungkin lebih kalau kita minum obat, pilek, minum obat gitu kan langsung sembuh gitu ya. Iya. Mungkin kalau secara kesehatan tradisional itu mungkin mereka Lebih membutuhkan waktu. benar, tapi ternyata juga secara efektivitas tuh sebenarnya juga Efektif, ya. iya. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan kedua. Kalau boleh tahu tuh berarti nya Nadia itu pendidikannya itu sebagai perawat kesehatan tradisional gitu ya? Lebih ke pengobat Pengobat. tradisional ya. Jadi beda dengan perawat. Oke. Tadi kan kita ngomongin pelayanan yang ada di klinik kesehatan tradisional. Tapi kalau di keilmuan kesehatan tradisional sendiri yang Nadia pelajari ketika sekolah, itu ada apa aja? Untuk ilmu yang kita dapatkan ketika kuliah ya, Yes, Kak Mara, ya, itu kita mempelajari akupuntur, herbal, pijat sama gizi. Seperti itu. Akupuntur, herbal, pijat, Sama dan gizi. sama gizi. Ya. Kalau pijat itu sudah meliputi totok sama Ya, akupresur tadi juga masuk. akupresur. Ya. Kalau herbal tuh apa? Kalau herbal kita belajarnya mulai dari herbal Cina sampai herbal Indonesia yang biasanya kita sebut jamu. Oke, Ya. berarti ini di klinik Kestrap ada jamu juga? Untuk sementara itu masih konseling aja. Konseling, Ya, oke. jadi apa keluhan terus nanti kita ngobrol-ngobrol dengan apa yang bisa kita konsumsi nanti. Oke, tapi kayaknya akan seru juga ya kalau misalkan di klinik Kestrap kita tuh sudah bisa menyediakan produk jamu gitu ya. Iya. Maksudnya kan kalau jamu tuh identik dengan orang tua gitu kan, tapi kan nggak ada salahnya juga. Maksudnya kalau kita tuh yang muda-muda tuh barangkali agak pegelinu, terus habis gitu nyeri sendi atau kecapean gitu minum jamu terus langsung Lebih bugar, seger lagi iya. gitu kan juga kayaknya ya mungkin ke depan bisa kita kembangkan gitu ya Nadia. Iya, iya. Nah terus kalau gizi sendiri maksudnya gizi seperti apa yang dipelajari? Kalau gizi itu jadi kita itu punya teori yang namanya teori Wusing itu Kak. Jadi Wusing? Ya Wusing, sing Wusing, pakai X, Wusing. X. Ya Wusing. Kayak bela diri ya? Iya. Tapi bener? Iya benar, tulisannya kayak gitu ya. Itu ngapain tuh? Jadi misal nanti kan jadi kita itu untuk penanganan pasien itu kan ada namanya diagnosa itu. Nah itu nanti diagnosa. Jadi kita kita itu nentuinya itu lebih ke sindrom biasanya. Jadi misal Sindrom oke. iya sindrom. Kalau di medis itu biasanya seperti misalnya diabetes gitu. Oke. Nah, nanti kalau di kita itu misal sindrom api hati, misal seperti itu. Jadi lah secara gizinya itu nanti hati itu ada makanan yang warna apa lebih bisa mengobati seperti itu. Oh gitu. Iya. Itu benar-benar ditentukan warna makanannya. Makanan, iya. Oh gitu. Sampai Menarik segitu banget sih, ya. iya. Jadi di Kestrap itu bukan kayak penegakan diagnosa seperti kalau medis kan ya diabetes, hipertensi. Tapi kalau di Kestrap itu lebih kayak ke sindrom A, sindrom B Iya. gitu ya. Dan itu memang ada gitu Ya kan. memang seperti itu untuk apa namanya ilmunya seperti itu. Oke. Terus selain itu tadi ada lagi nggak misalkan penentuan intake-nya dari warna makanan? Terus Iya. ada lagi nggak selain itu? Kalau
Pengobatannya ya Kak, ya kalau pengobatan sih masih ya seperti itu, intinya makanan. Kalau gizinya ya, makanan. Gizi secara udah gizi itu aja. maksudnya seperti itu Iya, berarti. rasa sama rasa. Rasa. Iya. Oke, berarti kalau misalkan tadi apa namanya diabetes gitu Iya. kan, berarti tadi mengarah ke apa hati? Hati. Itu berarti lebih cocok untuk makanan yang dengan warna-warna Tertentu tertentu seperti itu, atau iya. rasa-rasa tertentu gitu. Ya misalnya kayak Gimana? Kasih contoh deh misal. ya, atau salah misal- satu pasien mungkin ada yang kayak gimana tuh kasusnya selama ini? misal batuk pilek Oke. itu kan nyerangnya paru-paru. Oke. Nah, kita kasihnya itu makanannya pedas seperti Oh itu. gitu, berarti Iya. bener ya kalau beler terus makan seblak level Tapi- 20 bener gak? Tapi mungkin lebih ke Gimana, makanan yang gimana? lebih sehat ya, Kak. Iya. Soalnya kalau misalkan orang pilek, kadang-kadang mereka kan kayak ada keinginan untuk mengeluarkan ingus gitu Iya. kan ya. Nah, dengan cara makan makanan yang pedas. Kalau kita sih pilihannya seblak Nat. Soalnya Iya. kita kan tim micin gitu. Iya, tapi kalau secara gizi mungkin lebih gimana? ke sup ayam ya, Kak. Sup ayam yang pedas. Oke, seperti itu. siap. Sup ayam. Diingat tuh teman-teman. Jadi kalau misalkan pilek tuh pasti tuh, maksudnya pilek aduh aku pengen bakso pedes nih, Iya. sambelnya 5 sendok kalau bisa gitu, atau beli seblak lah level 20 atau beli gacoan gitu kan ya, Iya. yang level berapa gitu kan, biar kayak sensasi mengeluarkan ingusnya tuh Lega. karena berarti memang secara teori itu benar kalau secara teori kesehatan tradisional itu memang benar kalau pilek itu makanannya cenderung yang pedas. Iya, Tapi betul. tolong diingat bahwa makanannya itu alangkah baiknya untuk Iya. makanan-makanan Yang sehat. dan real food gitu Iya. nggak sih? Oke, siap. Terus ada lagi nggak kasus yang lainnya? Soalnya ini menarik banget gitu loh. Saya sendiri tuh jarang ngerti gitu kan kesehatan tradisional, paling ya akupuntur gitu kan. Ternyata ilmunya tuh sangat menarik. Apalagi mungkin yang apalagi ya, diagnosa Kak? yang sering banget ditemui di klinik kastrat. Ya, biasanya itu sih. Terus biasanya kalau ini lebih ke ngomongin ilmunya ya, Kak. Iya, ngomongin Biasanya ilmunya. kalau orang itu cenderung banyak berpikir, itu Overthinking, biasanya cocok banget, cocok. Iya, itu biasanya lebih kena ke lambungnya yang sakit. Oh, Seperti iya, itu. bener. Makanya orang kalau stres biasanya kayak mual, Iya. terus pusing gitu ya. Terus nafsu makan kadang juga hilang seperti itu. Oke, terus kalau dari kastratnya misalnya makanan yang cocok apa? Ada rekomendasi gitu atau enggak? Kalau lambung itu nanti lebih mendalam lagi ya, Kak. Lebih Soalnya mendalam kan lagi, nanti ya. kita tentukan sindromnya seperti itu. Tapi Oh, kalau iya, secara ilmu biasanya itu makanannya manis. Seperti itu. Oke, memang orang stres suka cari coklat. gitu. Iya, betul. Tapi aman ya buat maksudnya harus kita sesuaikan lagi. Iya, Misalkan betul. tadi makan pedes, tapi ya jangan sampai yang bener. berlebihan. Betul, pileknya teratasi, tapi lambungnya Iya. nanti malah sakit gitu ya. Jadi semuanya harus rasional. Iya, Bener semua ya? yang berlebihan itu kan nggak baik. Cakep. Nanti ada pantun dari Nadia di akhir. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, layanan yang ada di klinik kesehatan tradisional tadi udah dijelasin. Selama ini yang paling banyak akupuntur ya? Iya, akupuntur. Untuk usia, kalau pijat bayi gimana? Pijat bayi banyak nggak yang ini- bayi-bayi ini yang datang ke RSUD Serengat untuk pijat? Iya, kalau sementara pijat bayi belum ada sih, Kak. Oh, belum ada. Pernah itu pijat anak. Pijat anak. Iya. Oke. Jadi Pijat bayi anak belum berarti udah sama-sama gini. Kalau pijat sama aku pressure sama atau enggak? beda. Jadi Beda. kalau akupresur itu kita fokusnya ke titik-titik aja. Tapi kalau pijat itu kita ada tekniknya seperti effleurate seperti Aduh, itu. aduh. Itu tambah- Effleurate itu apa? Gini tuh, Kak. Gini apa Apa ya namanya itu? Apa Nat kok gini-gini? Bingung kan yang lihat. Lebih ke ada kalau bahasa Jawanya itu dipluruti seperti Dipluruti, itu. Iya. tapi Kalau itu- pijat itu lebih seperti itu, pakai minyak Oke, seperti itu. Tapi ada teorinya juga kan, maksudnya kalau kita dengar dipluruti kan kayak zaman dulu kita pijat tuh kayak nggak ngerti loh teorinya, maksudnya yang pijat Iya, tuh bener iya. atau enggak gitu kan. Kadang-kadang kan pokoknya asal pijat gitu. Iya. Tentunya kalau di sini pasti sesuai dengan keilmuan kan. Iya, iya, lebih ke nanti ada teknik-tekniknya sendiri seperti itu. Oke, siap. Jadi tadi pelayanan kesehatan tradisional di klinik Kastrat RSUD Serengat tadi ada akupuntur, kemudian akupuntur meliputi wajah dan juga badan, akupresur juga wajah dan juga Badan. Oke, dan juga pijat bayi. Iya. Oke, luar biasa. Dan misal kita kepengen
dapat pelayanan kesehatan tradisional. Itu gimana alurnya? Misalkan kita harus kemana dulu, ke apa daftar dulu atau langsung ke Kestrat, ke klinik Kestrat atau gimana? Ya, jadi kalau mau ke klinik kesehatan tradisional itu langsung aja bilang mau ke klinik Kestrat. Nah, kan karena di Fasiankes ya Kak, itu kita itu namanya pelayanan kesehatan tradisional integrasi. Jadi integrasi itu pengombinasian antara komplementer dan tradisional. Jadi tetap ada nanti pengawasan dari dokter seperti itu. Jadi nanti awal tetap diperiksa oleh dokter dulu, baru nanti kalau semua syarat-syarat yang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tradisional ini terpenuhi, baru kita nanti langsung melakukan pelayanan. I see. Jadi maksudnya ada semua tindakan yang dilakukan di klinik kesehatan tradisional itu semuanya pasti dari advice dokter spesialis gitu ya, maksudnya profesional gitu kan, nggak langsung ujuk-ujuk gitu kan, misalkan langsung ke klinik kesehatan tradisional. Tentunya itu untuk menjaga standar pelayanan gitu kan ya maksudnya. Berarti selama ini juga menerima pasien dari klinik misal penyakit dalam gitu ya, dari klinik bedah gitu ya. Iya, betul Kak. Yang paling banyak biasanya dari klinik apa? Untuk sementara masih belum banyak sih Kak, cuman pernah itu dari bedah aja. Dari bedah. Oke, siap. Dan dapat dipastikan juga bahwa ya kita ulang lagi bahwa pelayanan yang kita berikan di klinik kesehatan tradisional tentunya sudah dalam pengawasan oleh profesional gitu kan. Iya, betul. Tapi misalkan nanti habis podcast, beribet. Habis podcast capek nih Nat, bisa nggak langsung aku puntur di klinik Kestrat? Bisa kan selama jam pelayanan itu bisa kita terima. Siap. Jam berapa jam pelayanannya? Kalau Senin sampai Kamis itu jam mulai pendaftaran ya Kak, jam 8 sampai jam 11 kalau enggak salah. Jam 12 sepertinya. 12. Ya. Kalau Jumat Sabtu 8 sampai 11 ya, 10. 11 ya. Kalau jam Sabtu juga sama ya? Iya, sama. Ya. Jadi ini belum terlambat sih kalau mau daftar ke klinik Kestrat. Barangkali ada yang pegelinu atau pengen pijet atau akupuntur mungkin gitu kan. Ini lagi-lagi kalau membahas akupuntur tuh bener-bener saya sendiri tuh kayak masih awam gitu loh Nat. Maksudnya itu jarum ditempel ke tubuh kita gitu loh. Dan itu banyak itu kayak sakit gitu kan. Tapi mungkin harus dicoba kali ya biar nggak ini ya. Jadi mending Kak Mara coba dulu aja nanti biar bisa memberi review ke masyarakat bagaimana. Marketing besok di next podcast dibahas gitu ya. Iya boleh. Saya pijat akupuntur ya. Iya. Oke, baik, jangan bercanda terus ya. Oke. Kalau misalkan itu kan jarum, itu kan berarti gimana secara higienitas, kebersihan. Orang-orang kan berpikir maksudnya kalau jarum suntik udah jelas sekali pakai langsung buang. Tapi kalau jarum untuk akupuntur gimana? Iya sama Kak. Kita kalau pakai jarum akupuntur itu juga satu kali pakai. Jadi setelah dipakai udah dibuang. Jadi nggak akan dipakai lagi. Iya, nggak akan dipakai lagi. Berarti bukan yang di disposable ya? Bukan. Maksudnya itu sekali pakai langsung buang. Jadi satu pasien ya udah jarumnya itu. Berapa sih jarum yang dibutuhkan kalau misalkan aku puntur wajah ya? Wajah berapa? Terus kalau badan tuh berapa? Kalau aku puntur wajah itu mungkin 20 sampai 25. Itu wajah? Wajah aja tuh 20? Iya. Tapi kan jarumnya kecil banget. Karena kalau di wajah itu kan lebih kita estetika, jadi banyak Kak, misalnya mengurangi kerutan kayak gitu ya. Menarik ya, mengurangi kerutan langsung. Terus jerawat seperti itu. Nah kalau di badan itu balik lagi tergantung sindromnya apa. Jadi kita tetap melakukan diagnosa dulu, baru kita tentukan titik mana aja yang bisa kita lakukan. Jadi setiap diagnosa atau sindrom tadi jumlah titiknya juga akan berbeda, nggak selalu sama ya. Kalau misalkan yang tadi wajah, mungkin bisa disebutkan nggak efektivitasnya berapa persen? Maksudnya misalkan kita harus melakukan itu selama beberapa kali sih biar bisa mengurangi kita gitu. Jadi kalau akupuntur wajah itu kan pengobatannya itu long lasting Kak. Jadi untuk menjaga gitu ya. Berarti harus ya seperti itu. jangka tapi panjang. Biasanya kalau jerawat itu
2 sampai 3 kali biasanya jerawatnya kempes sudah. Oh gitu ya. Baru tahu sih, beneran baru tahu kalau ternyata aku puntur wajah bisa untuk mengobati jerawat juga. Iya, iya. Oke, berarti tadi kerutan, Iya. ya kan, anti aging lah ya. Anti tentunya. aging, Terus betul. habis gitu jerawat. Iya. Kalau jerawat, maksudnya jerawat tuh kan yang sering kita temui tuh ya. Berarti itu bisa banget tuh. Iya, bisa. Oke, Langsung aja ke klinik kesehatan tradisional. oke, siap. Nah, kalau di klinik kesehatan tradisional sejauh ini itu ada berapa orang yang bisa melayani, atau cuma Nadia aja atau ada yang lain? Untuk sementara cuma saya aja. Oke, dia nanti Iya. kalau ke klinik tradisional langsung cari Mbak Nadia Iya, gitu ya. betul. Langsung Jangan saja. cari yang lain dan jangan cari selain RSUD Serengati, malah marketing. Oke, kalau misalkan kita pengen ke klinik Kestrat, itu tarifnya berapa gitu? Mahal nggak sih gitu? Ntar judulnya klinik kesehatan tradisional, tapi ternyata lebih mahal daripada yang komplementer gitu kan? Sebenarnya harganya terjangkau, jadi bisa langsung aja ke klinik Kestrat. Harganya terjangkau ya, Terjangkau, teman-teman. Iya. dijamin terjangkau kan? Dijamin terjangkau. Oke, siap. Lah, menarik banget. Tadi udah dijelaskan pelayanannya apa aja. Terus habis gitu, kalau misalkan yang kepengen akupuntur, nggak usah Iya. takut sama jarumnya karena tidak sebesar jarum yang dipakai misalkan suntik gitu Iya, enggak ya. dan tidak sesakit yang dibayangkan. Dibayangkan ya. Tapi itu setelah ditusuk tuh meninggalkan bekas nggak? Iya, jadi efek sampingnya itu biasanya memang lebam. Lebam. Tapi ya itu dari 1/10 kasus lah Kak. Jadi sangat jarang sekali yang lebam. Oh, berarti maksudnya itu ada risiko lebam, Iya. tapi itu sangat jarang sekali. Betul. Oke. Jadi lebih banyak itu ketika habis ditusuk tidak meninggalkan bekas. Oke, Ya, siap. selama pasiennya itu nggak punya alergi logam seperti itu ya Kak. Oh iya. Ya, betul. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalkan aku puntur aku pressure tuh berarti itu kan tadi kan kembali lagi ke sindrom atau diagnosanya. Berarti itu kan memungkinkan di seluruh bagian tubuh. Iya, Nggak betul. cuma di punggung aja ya. Di Iya. bayanganku kok cuma punggung aja. Berarti Nggak. enggak kan? Sampai kaki juga. Iya. Tapi memang bagian belakang ya. Seluruh tubuh Kak, depan belakang bisa. Oh, Gitu, jadi. soalnya selama ini kan kalau tahu aku puntur kan orang kan Di tengkurap punggung, ya. iya. Terus habis itu ya ditusuk punggung gitu. Iya. Ternyata enggak ya. Enggak. Oh. Kan kalau di foto-foto yang beredar itu kan lebih ke menghargai privasi pasien. Jadi biasanya di foto itu I see, punggung ya. gitu ya. Oh, tapi tidak nggak relate sama pelayanan yang real ya. Maksudnya Iya, kayak betul. memang aku puntur, aku pressure dilakukan di seluruh bagian tubuh Iya. sesuai dengan sindrom atau diagnosanya. Iya, betul. Oke, dan juga harus diingat dengan tarif yang amat terjangkau. Ting. Nah, untuk teman-teman sahabat sehat dimanapun teman-teman berada, yuk boleh banget untuk meramaikan kolom komentar dan juga pertanyaan yang ada di ini apa sih teman IG atau YouTube ya? Kok sampai lupa YouTube ya? YouTube. Wih, sudah banyak ternyata. Wah, ada komentar, ada yang mengirim hati-hati lope-lope gitu. Kayaknya banyak fans Monat. Iya. Alhamdulillah. Wah, ini Kok gumes ya sama Nadia ini, ya Allah, pengen ini ada pertanyaan menarik ini Kak. Oke, langsung aja ya kita jawab pertanyaan satu-satu ya. Mungkin yang komentar juga kita bacakan gitu ya. Agus Triwibawa, mantap, siap. Pak Agus. Pak Agus ya ini ya. Terus yang kedua, Rohman Effendi, semoga bermanfaat, mantap RSSR, siap. Semoga ilmu, enggak ya, sharing kita hari ini membawa manfaat untuk teman-teman semuanya. Oyut Kira, Kak mau tanya nih tentang totok-totok yang di film-film itu, nyata nggak sih, penasaran? Totok Iya, yang di totok film. yang seperti apa ya? Totok yang seperti apa? Mungkin bisa ditambahkan di bawahnya totok yang seperti apa? Atau maksudnya itu yang ditotok Terus kaku. kaku itu, heeh. Itu ya mungkin maksudnya. Iya, mungkin. Coba mungkin bisa dijelasin nggak sih? Tapi kalau sesuai dengan titik-titik yang mereka tahu itu Iya. memang beneran bisa sih Kak. Tapi harus dengan kekuatan yang maksudnya. Iya, kekuatan tertentu ya. Sebentar. Totok itu berarti kan pijet nggak sih? Lebih Gimana sih? Lebih ke menekan Iya, aja menekan. atau gimana? Mungkin bisa dijelasin ininya. ya, jadi kalau totok itu lebih ke penekanannya
nggak seperti pijat jadi Kak. Jadi kita pilih titik-titik yang mana aja. Ya 11-12 dengan akupresur itu tadi. Seperti itu. Berarti kayak gimana digini? Iya, dipencet gini. Gini aja Iya. ya. Jadi setiap penekanannya itu biasanya 30 sampai 60 kali. Jadi ada hitungannya. Berapa kali? 30 sampai 60 kali. Sekali putar titik itu gini. 3. Iya. Oh, diputar gini. Iya. Oh, gitu. Iya, jadi tujuannya ya sama untuk merilekskan. Cuman kan kalau pijat wajah ya balik lagi tadi pakai minyak seperti Semuanya itu. tetap pakai minyak gitu ya. Iya. Maksudnya kalau yang di wajah tetap titiknya juga titik apa tadi Titik akupuntur. titik akupuntur tadi Iya, ya, sama aja ya. Iya, sama aja. Oh gitu. Jadi totok-totok yang di film itu ya nyata. Sebenarnya kalau dalam keilmuan ya ada. Iya, gitu iya, kan. ada, Itu betul. harus dengan kekuatan yang keras banget gitu, untuk bisa Iya, menghentikan orang di titik tertentu itu. Lebih ke sampai itu. Jadi tekanannya sampai di titik yang dituju gitu ya. Makanya kadang untuk pasien-pasien itu kadang ada yang disarankan akupresur kadang lebih akupuntur yang lebih karena kan kalau titik akupuntur itu kita bisa menuju titiknya itu lebih dalam gitu Kak. Kalau akupresur kan kita cuma di luar aja Paham. seperti Jadi itu. kalau pakai jarum akupuntur itu kan bisa menuju ke titik Titiknya, paling dalam. iya, Jadi betul. Bisa lebih efektif gitu ya. Iya. Oke, siap-siap. Nah, yang selanjutnya ada Heru Prasetyo, Cetar, mantap, siap. Ada dari Muhmila Safira, RSSR Cetar gitu. Yes. Oh, masih ada Violeta Firda, Acupressure Klinik Tradisional RSSS Juara. Sudah pernah ya kayaknya ya. Farica Kotrunada, Kak, totok wajah bisa buat ngurangin jerawat nggak? Gitu. Jawab lagi deh. Ya, boleh. Kalau totok wajah itu bisa untuk mengurangi jerawat, tapi biasanya tergantung jerawatnya. Kalau jerawatnya karena kita nggak bersih, Oke, itu kebersihan. ya kan kita higienitas. tetap harus menjaga kebersihan. Kalau totok mengurangi jerawat itu seperti itu. Oke. Yang selanjutnya Made by Elga. Kak, kalau totok aura bisa nggak sih? Atau itu akal-akalan TikTok aja nih, anak TikTok banget nih? Iya nih. Dijawab mungkin. Kalau totok aura saya nggak bisa menjawab ya, maaf untuk Made by Elga karena di luar Totok aura dari gimana sih kompetensi maksudnya? saya. Nggak ada dalam keilmuan gitu maksudnya. Maksudnya kalau di keilmuanmu ada nggak? Enggak sih Kak, kita lebih pelajarannya ke totok-totok wajah seperti itu. Kalau totok aura itu Enggak ya kayaknya. Iya. Mungkin ke klinik yang lain ya, mungkin ya. Nggak ke klinik yang serat. Oke, tapi ada lagi nggak nih pertanyaan dari kolom YouTube? udah. Habis ya. Oke. Tapi ya udah. Masih ada. Ventaria Hari. Kalau jarumnya tipis nggak takut patah di dalam tubuh. Aduh ya Allah, lucu banget sih. Iya sih, tapi juga khawatir juga sih. Maksudnya tadi kan saya juga bilang kalau misalkan jarum itu adalah sesuatu yang menakutkan untuk sebagian orang. Iya, betul. Mungkin bisa dijawab nih yang ini. Ya, jadi sebelum kita melakukan penusukan itu kan kita posisikan dulu pasien. Jadi setiap ada pasien itu saya akan menghimbau nggak boleh gerak seperti itu. Jadi ketika ditusuk itu posisinya benar-benar diam Kak. Jadi kalau patah di dalam itu selama ini saya melakukan itu belum pernah terjadi. Bahaya juga ya Ya. kalau patah di dalam ya. Kalaupun ada jarum tipis yang Tak nanti kasat mata. misalnya patah, ya. Misal terus Misal gimana? patah, Harus itu nanti ada penanganannya sendiri sudah. harus bedah juga gitu atau mungkin? Iya, Pak. Nanti tapi tetap ya Kak, kalau jarum patah itu ujung-ujungnya kita akan tetap dibawa ke IGD karena itu kan ranahnya bedah seperti itu. Tapi dipastikan juga kalau di klinik kesrat kita itu pasti juga kita sesuai dengan standar pelayanan Iya, operasional, standar yang berlaku. Jadi insya Allah untuk hal seperti ini kita bisa mengantisipasi dan minimalisir. Iya. Betul kan? Betul. Oke, begitu ya. Terus kemudian dari Farica keturunan ada lagi, ditusuk jarum akupuntur sama jarum pentul rasanya sama nggak Kak? Rasanya nggak sama sih. Nggak Kalau sama. kalau jarum akupuntur itu ada sensasinya. Sensasi aja Ya, kan tapi. misal ketika jarumnya dimasukkan itu ada yang rasanya kesetrum, kadang linu seperti itu.
Dan itu normal Kak, jadi nggak apa-apa seperti itu. Tapi berlangsung lama nggak? Misalkan selama aku pressure seperti itu, aku puntur seperti itu, atau cuma ya pas ditusuk gitu? Nanti selama itu biasanya akan terasa terus. Kalaupun nggak kerasa, kita akan menstimulasi biar kerasa lagi seperti itu. Oh, maksudnya jadi itu emang efeknya. Menstimulasi gimana? Maksudnya, jarumnya itu. Jadi bisa, kalau stimulasinya itu bisa diputar, bisa biar lebih kerasa. Emang seperti itu ya? Ya memang seperti itu. Oh, jadi secara prosedur tuh memang malah sebenarnya yang betul tuh ya memang kerasa linun gitu ya. Kalau nggak kerasa ya berarti mungkin itu kulit badak ya. Ya kita batuk dulu. Terus lanjut ke Muhmila Safira. Akupuntur apakah bisa untuk mengurangi gejala flu Kak? Kalau akupuntur bisa, cuman biasanya kalau gejala flu itu kita lebih ke akupresur Kak biasanya. Oh, disarankan lebih dulu ya. Nanti kita pijat dulu, baru nanti akupuntur. Oke, begitu. Kemudian ada lagi nggak pertanyaan? Wah banyak. Sosmedku, akupuntur bisa mengurangi gejala sinusitis nggak Kak? Oh, sinusitis. Sinus tuh sama hampir mirip, berarti maksudnya gejalanya kayak flu kan? Iya. Bisa untuk mengurangi. Jadi ada kok titik-titiknya itu untuk mengurangi sinus. Jadi itu kan seperti alergi ya Kak. Jadi kita bukan kita sih. Jadi ada ilmunya untuk mengurangi gejala-gejala sinus seperti di sini misal gitu. Jadi berarti bisa aja Kak sosmedku untuk berkunjung ya ke klinik kesehatan tradisional. Oke, yang selanjutnya dari Iza Ainia FRQN. Susah amat. Kak, bisa ditunjukin nggak yang totok atau akupressure ke hostnya mungkin biar nggak bingung? Maksudnya mungkin kayak cara itu ya Kak, mungkin akupressur untuk mengatasi pusing misal. Itu bisa ini kita seperti ini, nanti di ujungnya yang paling tinggi ini kita pijat. Itu bisa 30 sampai 60 kali. Sakit gigi juga bisa itu Kak. Jadi berbagai macam keluhan, gejala, sindrom itu tadi bisa kurangi gejalanya dengan akupressure ini. Begitu kawan-kawan. Oke, yang selanjutnya masih ada lagi? Sudah. Oke. Nah, kalau saya pernah dengar juga, itu kan di kesehatan tradisional tuh ada namanya hipnoterapi. Nah itu apa sih hipnoterapi? Apakah itu metode untuk menghipnotis orang mungkin yang marak dan ngetren di kalangan orang-orang, atau sebenarnya apa sih hipnoterapi itu? Kalau hipnoterapi itu kan di luar dari ilmu yang kita dapatkan waktu kuliah ya Kak. Cuman setahu saya hipnoterapi itu ya seperti pengobatan, misalnya ada itu kan misal pengen mengatasi trauma, terus nanti itu jadi diberikan semacam stimulasi gitu biar kita itu kalau menghadapi trauma itu terbiasa seperti itu. Gitu. Tapi memang di luar dari keilmuan kesehatan tradisional, pengobat tradisional. Jadi mungkin keilmuan itu. Yang lain mungkin ya hipnoterapi itu ya. Baik. Terus ada lagi satu pertanyaan ini dari saya sendiri. Kalau misalkan akupuntur itu berarti kan tidak membutuhkan tindakan bius. Itu maksudnya apakah ada tindakan akupuntur yang sampai harus dibius? Maksudnya kan ataukah pasien memang seharusnya secara prosedur pasien tuh malah seharusnya memang ya sadar gitu? Iya, kalau akupuntur itu memang seharusnya pasien sadar sih Kak. Malah secara prosedur sadar, pasien itu sadar. Tapi ketika pasien, jadi sebenarnya kan bius itu untuk mengurangi rasa sakitnya itu ya. Jadi secara prosedur itu akupuntur itu tidak memerlukan bius gitu. Memang secara ini nggak perlu ya. Memang secara itu nggak perlu. Jadi nggak ada kasus yang akupuntur sampai di bius gitu, nggak ada kan? Oke, siap. Terjawab sudah ya pertanyaan saya dan juga pertanyaan teman-teman di kolom chat YouTube channel, dan sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, tapi kita tidak menutup kesempatan untuk teman-teman semuanya, sahabat saya dimanapun Anda berada yang masih penasaran dengan apa sih itu kesehatan tradisional dan juga klinik kesehatan tradisional di RSUD Serengat, silakan sekali bisa ditanyakan melalui
kanal media sosial kita. Ada Instagram, kemudian ada di sini nggak kelihatan, ada TikTok, ada Facebook, ada website, dan juga ada YouTube gitu kan. Yuk tanya-tanya aja, nanti akan dijawab langsung oleh profesional kita. Dan sebelumnya nih Nat, izin kami sampaikan juga bahwa RSUD Srengat memiliki beberapa pelayanan klinik yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh sahabat sehat dimanapun Anda berada. Yang pertama yaitu ada klinik Objin, kemudian klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik mata, klinik paru, klinik gigi dan mulut, klinik anak, klinik THT, klinik ortopedi, klinik jantung dan pembuluh darah, klinik neurologi, klinik spesialis kulit, kelamin dan estetika, klinik anestesi, radiologi, patologi klinik, klinik psikologi, klinik gizi, klinik rehab medik, klinik kesehatan tradisional, IGD 24 jam, layanan instalasi farmasi, instalasi radiologi, instalasi laboratorium medik, dan ambulans 24 jam, dan juga BDRS atau Bank Darah Rumah Sakit. Dan pelayanan terbaru kami saat ini adalah klinik THT gitu ya, walaupun saat ini kita belum bisa kerjasama dengan BPJS, tapi sudah ada pelayanan THT di RSUD Srengat. Dan kami juga melayani pasien umum, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan juga Jasara Harja. Nah, itulah tadi bincang-bincang kita seputar kesehatan tradisional. Mungkin next time kita bisa membahas lebih lanjut gitu ya tentang kesehatan tradisional, atau mungkin nanti kita bikin konten yang cara memijat, ya biar teman-teman di luar sana juga ngerti gitu. Apalagi kalau aku pressure kan bisa dilakukan di rumah. Di rumah, ya betul. Tapi boleh kan share ininya apa namanya? Boleh Kak. Oke, next time kita bikin project. Dan terima kasih sekali lagi kepada Nadia. Terima kasih juga Kak Mara. Ya, ini untuk datang di podcast Sahabat Sehat, meluangkan waktunya untuk sharing dan diskusi dengan teman-teman Sahabat Sehat semuanya. Dan mohon maaf juga kalau misalkan kami dari tim masih banyak sekali kesalahan. Dan untuk Sahabat Sehat dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi fisik dan juga mental. Jangan lupa kesehatan mental ya Nat ya. Iya, itu penting. Ngomong-ngomong kesehatan mental, kita juga punya klinik psikologi. Iya. Itu penting banget karena era ini itu mental sangat berperan dalam menjaga kesehatan diri atau kesehatan tubuh. Nah, sebelumnya saya sebagai host mengucapkan mohon maaf sekali lagi dan terima kasih untuk Sahabat Sehat telah menyaksikan podcast pada sesi kali ini, dan juga sampai jumpa di podcast selanjutnya dalam kesempatan yang lain gitu ya. Oke, kita bisa jargon dulu ya. Mungkin boleh Kak. 1, 2, 3. RSUD Srengat, cetar, cepat, tepat, ramah, ikhlas melayani. Ingat sehat, ingat RSUD Srengat. Terima kasih. Dadah.